Selamat hari Minggu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali. Saat ini saya akan melanjutkan untuk berbagi firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah Bapa, Engkau juga boleh penuhi kami, anak-anak-Mu, orang Kristen, dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami juga boleh diisi oleh kehidupan yang memuliakan Tuhan. Berkati waktu pembacaan firman-Mu, berikan berkat surgawin-Mu Bapa, ampuni untuk segala dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah. Amin. Saudara, saat ini saya akan berbicara tentang bahasa roh. Bahasa roh yang terkadang disalah mengertikan, digunakan untuk memisahkan antara kelompok karismatik Pentakosta atau yang tidak. Artinya kalau mereka berbicara bahasa roh, mereka adalah kelompok Pentakosta, kelompok karismatik. Apakah demikian sebenarnya menurut yang didapatkan di dalam Alkitab? Oleh karena itu saat ini saya akan berbagi tentang bahasa roh. Apakah bahasa roh itu? Kalau saudara baca tentang bahasa roh itu sendiri, menurut Alkitab, bahasa roh adalah bahasa rahasia. Bahasa rahasia. Bahasa yang tidak dimengerti oleh orang yang mengucapkannya. Orang yang berbahasa roh itu sendiri tidak tahu apa yang dia ucapkan. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu, saudara. Bahasa roh adalah bahasa rahasia yang diucapkan kepada Allah dan tidak seorang pun termasuk yang mengucapkannya mengerti akan bahasa rahasia tersebut. Roh Kudus bekerja dalam roh orang-orang yang berbahasa roh untuk berbicara akan hal-hal yang rahasia kepada Allah. Saudara bisa baca dari 1 Korintus pasal 1 Korintus 14 pasal yang kedua. Kalau begitu apa dong gunanya bahasa roh itu? Gunanya bahasa roh adalah untuk membangun dirinya sendiri. Perhatikan saudara ya. Kalau Anda baca dari 1 Korintus 14 ayat 4, kegunaan bahasa roh adalah untuk membangun orang yang berbahasa roh itu sendiri. Apakah semua orang Kristen dan semua orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan bisa berbahasa roh? Karena Anda mungkin pernah mendengar jikalau bahasa roh itu tandanya seseorang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi tidak demikian kalau kembali saudara membaca Alkitab. Hanya mereka yang dikaruniai karunia roh berupa bahasa roh ini, merekalah yang bisa berbahasa roh. Jadi bahasa roh dikaruniakan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Jadi tidak semua orang Kristen, bahkan tidak semua orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu bisa berbahasa roh, saudara ya. Apakah semua orang Kristen, tadi kembali, semua orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus bisa berbahasa roh? Tidak, meskipun Paulus sendiri berkata di dalam 1 Korintus 14 ayat 5, Paulus berkata, "Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh." Tetapi kenyataannya tidak demikian, saudara. Kenyataannya tidak demikian. Hanya mereka yang diberi karunia pemberian Allah untuk berbahasa roh bisa berbahasa roh. Bahasa roh bukan menjadi simbol jika seseorang telah dipenuhi Roh Kudus. Bahasa roh yang asli dari Tuhan tidak diajarkan, tidak dipaksakan, tidak dilatihkan kepada jemaat yang sebagaimana masih terus terjadi ya, dipaksakan. Pokoknya ikuti aja.
Kalau saudara kembali baca Alkitab, bahasa roh adalah karunia pemberian Allah sesuai yang Allah kehendaki, bukan seperti yang dikehendaki oleh orang Kristen atau pribadi Kristen itu sendiri, saudara. Penyalahgunaan tentang bahasa roh telah terjadi cukup lama, dan salah satunya mengapa Paulus menulis tentang bahasa roh di 1 Korintus ini, itu adalah penyalahgunaan tentang bahasa roh dan karunia-karunia roh yang lain, saudara. Orang Kristen atau jemaat Tuhan yang karena obsesinya terhadap bahasa roh, sehingga apapun akan ditempuhnya untuk bisa berbahasa roh. Tetapi masalahnya kalau Allah sendiri tidak mengaruniakan bahasa roh itu kepada orang Kristen tersebut, justru itu menjadi kekacauan di dalam diri orang Kristen itu sendiri, saudara. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengajak saudara menyimak dari 1 Korintus pasal yang ke-12. Ya. Biarlah saudara sendiri melalui Alkitab mendapat kebenarannya. 1 Korintus pasal ke-12, mulai ayat pertama, berbunyi demikian. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Karunia-karunia roh salah satunya adalah bahasa roh itu sendiri. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ya. Kalau Anda mau mengetahui kebenaran tentang karunia-karunia roh termasuk bahasa roh itu sendiri, ada di sini, di Alkitab ini. Ya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala yang bisu. Kalau sekarang Anda sudah jadi orang Kristen, jadilah dewasa. Ya. Istilahnya ketahuilah kebenaran Allah. Salah satunya kebenaran itu sendiri ada di dalam Alkitab. Apa yang dipraktekkan di dalam kekristenan belum tentu semuanya benar. Tetapi kalau Anda mau tahu apakah yang dipraktekkan di dalam kekristenan itu benar, bacalah Alkitab, saudara, jadilah dewasa, istilahnya begitu ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Mungkinkah saat itu ada orang yang mengaku, saya dipenuhi oleh Roh Allah dan diperintahkan untuk mengutuki Yesus? Itu tidak bisa terjadi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Kalau ada orang yang mengaku jikalau Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi sayangnya banyak orang yang sudah dicelikan mata hatinya dan mengakui jikalau Yesus itu Tuhan, tetapi kehidupan orang itu tidak diserahkan kepada Tuhan Yesus. Tidak diserahkan untuk dipenuhi, dikuasai, bahkan percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya sebatas dibukakan matanya, percaya jikalau itu Tuhan, dia tidak mau melanjutkan pekerjaan Roh Kudus yang telah menyingkapkan jikalau di dalam Yesus itu ada kebenaran, saudara. Di ayat yang keempat, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya. Ada bermacam-macam karunia roh, salah satunya adalah karunia berbahasa roh itu sendiri, tetapi satu roh. Ya. Yang mengerjakannya adalah satu, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Dan dalam ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Kembali ada berbagai macam jenis pelayanan di dalam kekristenan, tetapi yang melakukan hanya satu Tuhan, Tuhan Yesus. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya. Semuanya dalam semua orang. Ya. Kalau semuanya dari Allah, biarlah itu juga terjadi untuk kemuliaan Allah, saudara. Jangan dicatut untuk kemuliaan dirimu sendiri, jangan dicatut untuk kemuliaan kelompokmu sendiri. Segala sesuatu yang terjadi di dalam jemaat Allah, biarlah itu terjadi untuk memuliakan Allah. Tidak untuk menjadi pemecah, tidak untuk menjadi pembatas, tetapi untuk menjadi kemuliaan Allah. Di ayat ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan
penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi setiap orang yang dianugerahi Allah dengan karunia roh, itu dikatakan untuk apa saudara? Untuk kepentingan bersama, ya, untuk kepentingan bersama, untuk membangun jemaat. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Itu salah satunya. Dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat ke-10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Di sini kalau saudara bikin urutan, jumlahnya ada 9 yang dicatat di dalam 1 Korintus 12 ini saudara. Dan kalau saudara perhatikan, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh itu ada di urutan nomor 8. Dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu ada di urutan terakhir. Tetapi mengapa obsesi bagi sebagian orang Kristen untuk bisa berbicara bahasa roh itu seolah-olah bahasa roh itu yang harus nomor 1 yang bisa dia miliki, bisa dia dapatkan, saudara. Dari ke-9 karunia roh yang dicatat di atas, semuanya kembali dikerjakan oleh roh yang sama, ya. Di ayat yang ke-11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang yang secara khusus, seperti dikehendakinya. Jadi karunia ini tidak dikopi, tidak diajarkan, ya, tidak dipraktekkan untuk bisa melakukan karunia roh, tetapi secara khusus saudara, karunia roh yang telah dicatat ini diberikan Allah sendiri secara khusus kepada setiap orang Kristen yang Allah kehendaki, ya. Jadi kalau ada yang coba mengkopi, mengajarkannya, itu sudah menyimpang dari kebenaran Alkitab. Meskipun itu dipraktekkan di sebagian gereja, itu hanya akan menimbulkan kekacauan, tidak menimbulkan kesaksian yang baik, ya. Itulah saudara yang dicatat di dalam Alkitab. Kekacauan akan dihindari di dalam jemaat Tuhan jika jemaat Tuhan mau mengikuti Alkitab, ya. Terutama tentang karunia roh ini, bagaimana menggunakan karunia roh ini, aturannya sudah ada di dalam Alkitab. Sebab Allah kita bukanlah Allah yang kacau, ya. Kalau di dalam jemaat justru terjadi kekacauan karena karunia roh, itu tidak benar. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Jadi apa saudara, ya? Apa dan kapan penggunaan bahasa roh itu sendiri? Saya akan mengajak saudara menyimak melanjutkan dari 1 Korintus yang pasal 14, ya, 1 Korintus 14. Kali ini akan cukup panjang, tetapi biarlah dengan apa yang ada di Alkitab Anda menjadi cukup jelas, ya. Dari 1 Korintus pasal yang ke-14 di ayat pertama dikatakan demikian, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat, ya. Jadi Alkitab di sini terlebih dahulu mengatakan kejarlah kasih. Kalau kasih melandasi setiap kehidupan orang Kristen, terutama yang diberi karunia roh tersebut, saudara. Ya, kalau kasih telah menjadi landasannya,
orang Kristen tersebut tidak akan menyalahgunakan karunia roh yang Allah karuniakan kepada siapapun Allah kehendaki. Kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat, bukan karunia untuk berbahasa roh. Ingat, perhatikan di sini. Kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, saudara. Kalau Anda diberikan karunia untuk bisa berbahasa roh, Anda tidak berkata-kata kepada manusia lain. Istilahnya begitu ya, jelas ya. Tetapi kepada Allah. Anda akan gunakan itu untuk berkata-kata kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tidak ada yang mengerti bahasanya, saudara. Tidak ada orang yang mengerti bahasanya, termasuk orang yang berbicara dengan bahasa roh itu sendiri tidak tahu. Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia oleh pekerjaan Roh Kudus. Ya. Di ayat ketiga, mungkin sampai di sini Anda akan bertanya, loh kan itu ada yang bisa menafsirkan, nanti sampai ke situ saudara ya. Tetapi biarlah kita urutkan ayat demi ayat dulu. Di ayat ketiga, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Jadi istilahnya, kalau ada di antara jemaat, ada di antara persekutuan, inilah yang dibutuhkan oleh jemaat, inilah yang dibutuhkan oleh persekutuan, yaitu karunia untuk bernubuat. Dan kalau kembali Anda perhatikan di ayat pertama tadi, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama untuk bernubuat. Ya. Disinilah kita mendapatkan jawabannya. Nubuat itu untuk membangun jemaat. Ayat kelima, aku suka, ya, Paulus suka supaya semua berkata-kata dengan bahasa roh. Semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, ya. Supaya kamu bernubuat. Istilahnya dengan kata lain, daripada kamu merindukan untuk bisa berbahasa roh sebelum bahasa roh itu dikaruniakan Allah, rindukanlah karunia untuk bernubuat ini terlebih dahulu, karena lebih berguna untuk membangun jemaat, saudara. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga, perhatikan. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Tetapi mengapa orang Kristen lebih terobsesi untuk bisa berbahasa roh daripada bernubuat? Itu harus kembali diluruskan melalui Alkitab. Ya. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Ya. Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, karena tidak mengerti bahasanya. Sama halnya di sini diberikan perumpamaan. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu? Apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Ya. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Ayat ke-9, demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Perhatikan saudara, kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ya. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Kata-katamu sia-sia saja
yang kamu ucapkan di udara. Ayat ke-10, ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia, sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti, saudara. Tidak ada yang tidak mempunyai bunyi yang berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakan, dan dia orang asing bagiku, ya, yang mengatakan bahasa itu. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ya. Jadi jangan menyalahgunakan karunia roh itu untuk hal-hal yang lain. Ya. Karunia-karunia roh itu diberikan Allah untuk membangun jemaat. Bukan untuk wah-wahnya masing-masing, ya. Bukan tidak untuk kepuasan dirinya. Wah, kalau saya sudah bisa berbahasa roh, saya sudah menjadi puas. Tidak demikian, saudara. Kembali, karena obsesi orang yang sampai saat ini terus terobsesi untuk bisa berbahasa roh sehingga menyalahgunakan aturan Alkitab, itu terus terjadi. Ya. Sehingga kembali, karunia-karunia roh itu diberikan Allah kepada jemaat untuk kebaikan jemaat, untuk membangun jemaat, saudara. Ayat 13, karena itu siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Ya. Dan di sini bukan masalah dramatisir. Kalau benar-benar tidak diberi karunia untuk menafsirkannya, orang hanya seolah-olah menafsirkan, itu adalah dosa. Jemaat mungkin tidak tahu, saudara. Jemaat mungkin tidak tahu kalau orang tersebut hanya mengatakan apa yang dia mau katakan. Kalau benar-benar tidak diberi karunia untuk menafsirkan oleh Allah, orang tersebut sebenarnya telah berdosa di hadapan Allah. Hati-hati. Ya. Tentang karunia bahasa roh bukanlah sesuatu pertunjukan, bukan sesuatu show, saudara, ya. Ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ini begitu personal sebenarnya, ya. Kalau Anda berdoa dengan bahasa roh, itu begitu personal antara Anda dengan Allah. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi ada tempatnya di mana kita menggunakan itu, ya. Secara pribadi, silakan Anda pergi ke kamar, menutup, mengunci kamar, berdoa di dalam bahasa roh. Bukan untuk ditonton, bukan untuk dipertunjukkan. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu, karena bahasanya tidak dimengerti oleh orang lain, saudara. Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Ya, tidak tahu. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, ayat 17, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Ya. Pengucapan syukurmu itu begitu baik melalui bahasa roh itu, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Ayat 18, Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Istilahnya Paulus itu masternya tentang bahasa roh ini. Tetapi apa yang dikatakan? Tetapi dalam pertemuan jemaat, ya, di dalam gereja, di dalam persekutuan, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Itu, saudara, dulu sudah diselewengkan, dulu sudah disalahgunakan, sampai saat ini masih diteruskan, ya. Kesalahan itu masih diteruskan.
Saudara-saudaraku, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jadilah dewasa. Ya. Jangan karena egoisme diri mau berbahasa roh sehingga prakteknya jadi salah kaprah. Ya. Jadi salah kaprah. Jadi satu kejahatan di mata Tuhan. Ayat 21, dalam hukum Taurat ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Bangsa Israel sendiri waktu itu tidak mau mendengarkan Allah. Tetapi akhirnya mereka mendengar melalui bangsa lain yang menduduki, yang menjajah bangsa Israel. Karena itu, saudara, biarlah kita juga harus berhati-hati. Dengarkanlah suara Allah. Jangan sampai ditegur ya, melalui orang lain. Justru orang yang bukan di dalam kelompok kekristenan. Lah, kamu kok prakteknya tidak sesuai dengan Alkitabmu? Itu memalukan, saudara, sebenarnya ya. Memalukan. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Karunia bahasa roh adalah tanda bagi orang yang tidak beriman, saudara. Bukan bagi orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, orang yang belum percaya mendengar orang berbicara bahasa roh, dia akan berkata, gila, apa ini? Ya. Tetapi, kalau orang yang percaya mendengar nubuatan, dia akan memuliakan Tuhan melalui nubuatan tersebut. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul, ayat 23, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Iya, itu yang akan terjadi, kekacauan. Karena apa-apaan ini? Karena orang luar, orang yang belum mengenal kekristenan, tidak mengenal akan karunia bahasa roh, dan ini justru menjadi kesaksian yang tidak baik di antara jemaat yang mempraktekkan akan hal itu. Tetapi kalau semua bernubuat, ayat 24, saudara, tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuklah orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Melalui nubuatan, karunia bernubuat, orang baru, orang belum percaya bisa mengerti, saudara. Karena bahasanya adalah bahasa yang dimengerti oleh orang itu. Dan akhirnya orang itu melihat kebesaran Allah dan memuliakan Tuhan. Meskipun dia orang baru. Tetapi kalau dia mendengar orang-orang Kristen yang ada di dalam jemaat itu saling menggunakan bahasa roh, justru tidak menjadi kesaksian yang baik, ya. Tidak memberikan hal yang positif. Justru orang ini akan berkata, kamu gila ini. Itu saudara. Jadi bagaimanakah sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Tujuannya untuk membangun. Tujuannya bukan untuk identitas gereja itu. Aku mempunyai identitas ini karena jemaatnya berbahasa roh. Bukan demikian, saudara. Karunia-karunia roh itu dipraktekkan setelah diberikan Allah kepada kita masing-masing sesuai dengan kehendak Allah untuk membangun jemaat. Ya.
Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ada pengecualian di sini, saudara ya. Kalau terjadi di antara jemaat, ada batasannya. Batasannya apa, saudara? Biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3. Tidak 4, tidak 5, bahkan tidak sebagian besar. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, itu pun harus satu-satu, tidak berbarengan. Semoga Anda memahami isi Alkitab ini. Satu-satu, tidak berbarengan, tidak bersautan. Satu-satu, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Harus ada orang yang diberi karunia bersamaan untuk menafsirkan bahasa roh itu, saudara. Jika tidak ada, perhatikan, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Jangan melanjutkan untuk terus berbahasa roh, ya. Istilahnya begitu. Sehingga saudara mungkin melihat hal ini tuh masih terus aja dilanggar. Masih terus aja tidak dipraktekkan kebenarannya oleh sebagian gereja Kristen. Jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Dan kepada Allah. Di ayat 33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Sehingga kembali saudara, praktek daripada karunia-karunia roh, terutama bahasa roh, kalau tidak dipraktekkan sesuai dengan yang diajarkan Alkitab, bisa menimbulkan kekacauan, tidak membawa kesaksian yang baik, terlebih kalau ada orang yang belum percaya datang, orang luar datang, saudara. Oleh Paulus sudah dijelaskan, ya. Lebih baik bagi Paulus, masternya orang yang bisa berbahasa roh di dalam jemaat, dia katakan dia lebih suka menggunakan 5 kata untuk membangun daripada beribu-ribu bahasa roh yang tidak berguna, saudara. Jadi bagaimana? Biarlah ini juga Anda diperjelas sendiri oleh Alkitab. Saudara bisa baca langsung, baca ulang dari 1 Korintus 12 dan 14. Karena ini penting. Demi kesaksian yang baik di dalam jemaat Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Bagaimana kalau yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, di hari Pentakosta? Di situ yang terjadi, saudara, bukan bahasa roh. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, di situ yang terjadi bukan bahasa roh, tetapi dialek. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain yang dimengerti oleh orang-orang dari daerah-daerah lain. Ada satu bagian lagi di dalam Kisah pasal ke-10, ya. Kisah pasal ke-10, di situ ada peristiwa ketika Petrus berkhotbah tentang Injil Yesus di dalam keluarga Kornelius. Dan setelah mereka percaya, Roh Kudus juga turun di atas mereka dan ada orang yang berbahasa roh. Saudara, di situ ada. Saya akan mengajak saudara membaca dari Kisah 10 42 sampai dengan 46, ya. Kisah 10 42 46. Saya akan baca. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Yesuslah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Yesuslah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama Yesus. Ketika Petrus sedang berkata-kata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga.
sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Mereka tidak berbicara kepada manusia lain, tetapi memuliakan Allah. Ini bukan di dalam ibadah-ibadah biasa, tetapi orang yang pertama kali mendengar Injil. Dan disitulah terjadi. Mereka dikaruniai, bukan hanya diisi oleh Roh Kudus, tetapi dikaruniai karunia untuk berbahasa roh, dan mereka memuliakan Allah. Sehingga kembali saudara, prakteknya tentang bahasa roh itu sebenarnya ada di dalam Alkitab. Untuk lebih jelasnya, kembali baca 2-3 kali sampai jelas, sehingga kalau terjadi penyelewengan, Anda sendiri akan tahu. Dan Anda sendiri boleh mungkin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat menegur mereka yang berada di dalam praktek yang salah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.